Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4 ya. Untuk bertahan hidup, orang-orang Quraisy berdagang pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah sembah Tuhan pemilik rumah ini dan yang telah memberi makan kepada orang-orang yang lapar sehingga hilang rasa laparnya, dan yang memberikan keamanan terhadap orang-orang yang ketakutan. Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 dan sampai 4. Bapak Ibu yang dimuliakan, ini surat yang menjelaskan tentang perdagangan internasional, yakni orang-orang Quraisy berniaga ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas ya. Negaranya negara Makkah, Yaman dan Syam ya. Syam itu ada 4 kemarin ya. Ada Syria, ada Palestina, Yordania dan Lebanon. Itu sekarang. Jadi Syam dulu itu 4 negara sekarang. Ya, jadi perdagangannya perdagangan internasional. Mulai dari Nabi atau mulai dari kakek beliau, semuanya ke atas itu berdagang. Dari Abdul Muthalib berdagang, paman beliau Abu Talib berdagang, Nabi Muhammad berdagang, Khadijah berdagang, Abu Bakar berdagang, Umar berdagang, Utsman berdagang. Ada satu lagi yang populer juga, Abdurrahman bin Auf berdagang. Khadijah habis hartanya untuk Islam. Ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu miskin ya, karena melihat kondisi. Suatu kali Nabi bertanya kepada Aisyah, ada yang akan kita makan pagi ini ya Aisyah? Apa jawab Aisyah? Tidak ada ya Rasul. Apa jawab Nabi? Saya puasa. Itu makanya puasa sunat itu bisa saja niatnya siang Pak. Kalau tidak makan-makan dari pagi, ya kan, dianggap orang miskin. Ya, suatu kali datang tamu, tanya kepada Aisyah, ada makanan? Tidak ada ya Rasul. Lalu Nabi mengumumkan kepada sahabat, ini ada tamu datang dari luar kota, siapa yang sanggup membawa ke rumahnya? Maka yang membawanya Abu Talha, menganggap orang Nabi miskin. Padahal Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Mahar
waktu menikahi Khadijah itu luar biasa. Lalu bagaimana posisinya sebenarnya Pak? Harta Nabi itu tidak pernah lama-lama di tangan beliau. Itu. Makanya Nabi itu kalau masih ada aja harta di rumah yang lalu dibagikan kepada umat itu tidak lalu malam Pak. Ya, kalau di awal justru banyak harta di rumah itu maka lama lalu gitu. Ya kan? Seluruhnya menghabiskan hartanya untuk agamanya. Abu Bakar datang kepada Nabi, ini harta saya semuanya ya Rasul. Apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu? Allah dan Rasulnya. Umar datang, ini setengah dari harta saya ya Rasul. Abdurrahman bin Auf mengasih semua hartanya, kasih aja semuanya. Ya, dibeli, ada aja orang mengalir dijual, bali saja, sehingga miskin. Karena memang berniat menjadi orang miskin. Coba bayangkan ibu-ibu, berniat jadi orang miskin saja, tidak bisa miskin. Ya. Kenapa? Karena orang kaya didahului oleh orang miskin, masuk surga 500 tahun. Orang miskin yang taat, orang kaya yang taat, didahului oleh orang miskin, orang kaya itu masuk surga. Karena proses hartanya lama. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kasih semua hartanya. Ya kan? Bali sadonya kurma sampai menggudang habis Pak. Tapi Allah kan berkehendak lain. Ya kan? Akhirnya datang tetangga sebelah, ya, nagari Sabala mendapat penyakit yang obatnya hanya dengan kurma yang busuk. Itu populer Bapak Ibu. Wakaf. Tidak ada satu pun sebenarnya kata-kata mewakafkan harta di dalam Al-Quran. Kalau Bapak cari nanti, wakafkanlah hartamu, tidak ada. Lalu wakaf itu dari mana? Kecuali tanda wakaf. Kalau baca Al-Quran kan ada tanda wakafnya, ya kan? Dari mana? Wakaf itu dari wa amfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Nafkahkan. Umar dapat kebun jatah rampasan perang. Beliau ingin ini dimanfaatkan untuk agama. Maka itu tahanlah harta ini, jangan dijual, jangan tahan saja harta ini, kemudian hasilnya gunakan untuk agama. Itulah tanah wakaf. Tanah terbaik, kebun terbaik, ditahan, tidak dijual, tidak digadai, tidak diapa-apakan, itu diperuntukkan untuk Islam. Ya kan? Itulah tanah wakaf pertama. Utsman membeli sumur dari Yahudi. Mensiasati luar biasa itu. Satu hari dibeli, satu hari untuk Yahudi, satu hari untuk Utsman. Ya kan? Akhirnya di waktu Utsman jatah dia digratiskan saja, semua orang ambil air ke situ semua Pak. Besoknya tidak ada orang yang mau ambil air lagi. Ya kan, kepada jatahnya ya Yahudi ini. Akhirnya dibeli semuanya, diperuntukkan. Malah saya tanya di Madinah waktu itu masih ada sumur itu sampai sekarang. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dimuliakan, ternyata memang yang paling hebat hari ini bisnis ekonomi itu memang perdagangan. Ya, tahu enggak ibu-ibu, walaupun sawit lalu mana di kebun sawit Pak, payah ceripek minyak. Iya kan? Makanya kecek neneknya abu-abu istilah kecek kan. Abu ayam, abu ya kan? Ya, kayak nenek itu mabuk, baru umur beliau itu kan. Wajar saja panggil nenek itu ya. Ya enak. Nah, mungkin lo panggil Uni deh kan. Uni Megawati gitu ya, enggak mungkin lah ya. Ya kan, kalau Uni itu yang masih muda-muda ya Bu ya. Ya kan. Kata kakek itu ya, kakek itu Bapak Wakil Presiden
Makan pisang katanya. Dia makan pisang aja 2 Pak, dan pengganti makan nasi. Ya kan, itulah. Jadi kalau lapar-lapar makan saya pisang gitu. Ya kan, ambo ceramah ke Bukit Tinggi petang nampak dia ambo itu di bawah selayang tuh. Ya kan, makan pisang Pak. Ya kan. Iya. Saya ceramah ke Solo, ada preman setinjau lawi, ya kan? Nah, makan pisang gitu. Begitulah kira-kira yang terjadi hari ini gitu ya. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya kan? Orang sekarang Bapak Ibu, pedagang ini tidak bersaing, Pak. Dia cooperate, mereka bekerja sama. Itu kekuatannya. Ya kan? Pedagang minyak itu mereka semuanya bukan mereka bersaing bagaimana ininya. Mereka berkelompok lalu mereka buat keputusan. Tidak bisa Pak, tidak bisa diintervensi. Kalau tidak kami tutup minyak. Itu yang terjadi. Pabriknya tidak produksi dia. Kalau segini jualnya 14.000, tidak bisa. Harganya sekian, apalagi diekspor ke luar negeri. Kalau mereka bersatu pedagang ini habis Pak. Satu saja komoditi minyak goreng. Pakai minyak goreng. Padahal tidak ada yang minum minyak ini kan. Iya enggak? Kalau begitu bagaimana pedagang-pedagang muslim gitu? Ya kan? Itu makanya abang agak getor juga Pak. Masa Bali keripik balado ke orang kapi aja gitu. Ya. Kemarin saya datang tamu dari Jakarta, ya, salah seorang tamu dari Jakarta, saya minta bawa makan siang, ya kan, makan siangnya di tempat orang Islam Pak, ya kan, bawa ke Pauh itu makan, gulai ikan kan, malamnya di Lamun Ombak itu orang Islam, Pauh orang Islam. Kece wakil ketuamu Bali oleh Ustaz jadi cemo di mana Bali cemo kau nak di Kristen Hakim, kau nak di Shirley cemo banyak orang Islam dan lain lagi cemo banyak orang Islam dan lain lagi mahkota ado cemo manga ke situ belanja cemo walaupun 200-300 ribu di Bali oleh Pak tidak mau Ustaz. Itu masih banyak orang Islam sepanjang jalan gua sampai ke bandara banyak orang Islam. Berbelanjalah dengan orang Islam. Itu buktinya Pak. Kalau seandainya yang memproduksi minyak pedagang bisnis minyak itu orang Islam, pastilah dia akan berpikir untuk membantu rakyat-rakyat Islam yang mayoritas ini. Itu untuk beli minyak gorengnya sampai antri sekian panjang, solar antri sekian panjang, tiok, ya kan? Coba kalau yang kaya-kaya di Indonesia ini adalah orang Islam Pak, ya kan? Dari sekian 10 orang terkaya di Indonesia ini, anda ada yang mirip jo Pak ibu nak do Pak wajahnya tidak mirip, ya kan? Hidungnya tidak mirip, ya kan? Kulit tidak mirip, tidak ada yang mirip, gitu, ya kan? Sementara waktu ya itu yang dikaji dalam surat Al-Quraisy itu Pak, jaringan bisnis dari kakek sampai kepada orang-orang Quraisy di masa Nabi. Kooperasinya beradik kakak begitu mereka, keluarga semuanya. Kalau berdagang kan saling menguatkan keluarga kan tidak ada masalah Pak. Bapak punya perusahaan, bawa adik, bawa kemanakan, bawa mamak, bawa orang kampung sadonya, apa salahnya? Oh KKN tuh Ustaz, KKN tuh kami dulu KKN kuliah dulu Bapak Ibu. Kuliah kerja nyata kan. KKN tuh kalau jabatan publik itu untuk kemanakan awak, padahal ndak profesional di situ. Begitu Pak kooperasinya. Harus ada punya jaringan bisnis begitu. Harus ada jalur perdagangan, produksinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu Pak. Dikajanya sadonya kini, ana ndak dipaci orang. Ana ndak dipaci. Kau rancak kau mamak kari, air putih kau salah mamak kari.
Tidak masalah pakai bototo apa itu lagi kan, cari itu. Ada namanya sajuk apa, kecik ambo yo sajuk, aku orang Islam lo punya, ya kan? Sajuk itu, ya kan? Ambo populerkan di masjid sajuk, sajuk bahasa Minang. Kira ndak yo awak punya kiranya depan, ya kan? Kalau pernah dengar dulu JJ minumannya itu dia, ya kan? Namanya sajuk apa? Tapi produksinya bukan pedagang Muslim. Padahal kita punya ayat 1443 tahun yang lampau itu perdagangan internasional. Ya kan? Ketika bersama kakek Nabi berdagang, ketika bersama paman berdagang, ya kan? Kalau ada mengembalakan kambing itu bukan Nabi punya kambing, beliau mengembalakan. Di waktu muda-muda berdagang dengan Khadijah kan, membawa perdagangan Khadijah kan sudah contohkan, ya kan? Tapi beliau jujur, tidak berbohong, tidak berkhianat. Nah, jadi sekarang banyak yang berkhianat sekarang, ya kan? Nah, maka itu Nabi bukan orang miskin, Pak. Nabi orang kaya, cuman harta beliau, ya kan, digunakan untuk Islam. Nah sekarang kalau orang Islam, pedagang-pedagang Islam tidak menggunakan hartanya untuk perjuangan Islam, sementara waktu orang-orang yang di luar Islam yang punya harta, mereka gunakan hartanya untuk menghancurkan Islam. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini kan saya keluarkan di video ini kan, saya di YouTube. Kalau dulu di Facebook, katanya Facebook itu tidak bertahan lama videonya. Saya alihkan ke YouTube sekarang nih Pak. Ini soal orang mau nonton dan nonton itu tidak urusan saya. Yang penting saya simpan di sini. Inilah yang bisa saya tinggalkan untuk generasi ke depan. Sekurang-kurangnya cucu-cucu ambo nanti guys. Kecil orang kakek ang dulu Ustaz mah cek. Iyo itu cek. Nak, aceh boleh cari di sini di YouTube mah. Kalau lebih bertahan lo YouTube. Nak, angkat ditinggal bo haratu nak kayo loh. Tentu iko yang akan ditinggal. Beko Bapak Ibu-ibu, kalau sudah banyak video ini dan sudah banyak subscribernya kalau bahasa sekarang, nanti akan keluar nanti iklan-iklan. Jangan salah-salah Pak. Pengajiannya pengajian agama, tapi iklannya di bawahnya entah apa-apa saja Pak. Begitulah perperangan yang terjadi. Dibaca nanti ada tulisan-tulisan untuk agama Pak. Itu di bawahnya kadang-kadang muncul saja gambar ini macam-macam. Begitu perperangan antara yang hak dengan yang batil. Kita tidak berkuasa. Paling-paling kuasa awak jalan paling mampu ya. Kalau tidak dilewatkan saja. Kalau tidak cari lo seketik kan. Iya baalai. Itu kondisinya Pak. Kenapa? Karena media ini tidak dikuasai oleh orang Islam. Awak menumpang lo ya Pak. YouTube tidak awak punya udah. Instagram ndak awak punya doh, Facebook ndak awak punya doh, alai, Twitter ndak awak punya doh, WhatsApp ndak awak punya doh, ya kan? Sehingga apa? Ada pengajian agama, kadang ndak didengar orang, yang dicari orang beko, nanti timbul setelah itu luar biasanya Pak. Saya memotivasi seluruh mubalik-mubalik di Muhammadiyah itu harus pakai video, pakai laptop, pakai media, ya kan? Yang penting niatnya simpan saja di situ, kemudian nanti disebarkan. Kalau ada orang yang dengar, alhamdulillah, enggak 5, enggak 10, enggak 2 oleh orang, ya kan? Nah, ikut ndak kadang-kadang mohon maaf Ibu, perjuangannya luar biasa. Ada orang membuat akun Pak, ceritanya cuman nyobaka ikan, tu nyabu ikan, tu nyopai ke pantai peko gitu. Banyaklah orang yang ikut itu. Iya kan? Iya enggak, Bu? Nah, itu. Jadi kalau ibu-ibu lagi membuka Facebook YouTube, makanya saya minta ya gabunglah dengan YouTube. Kan YouTube saya itu Sol Safat Channel. Nah, itu aja. Klik itu, subscribe, udah selesai. Ya kan? Ini saya mau minta ini Pak, supaya berhasil live dengan YouTube. Syaratnya harus sampai 1000 subscribernya, ya kan? Tapi saya tidak pernah gini-gini, dah lah. Apa yang bisa kita lakukan gitu, ya kan?
Kalau Nabi saja dulu dibantu dakwah Islamnya oleh orang-orang yang di sekitarnya, model Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali di situ, ada Muawiyah di situ, ada Abdurrahman bin Auf di situ, banyak sahabat-sahabat yang membantu dengan harta mereka. Maka itu Bapak Ibu, karakter sifat pedagang, ya kan? Pada masa itu memang jaringannya kuat, ya kan? Sesama mereka itu jaringannya kuat, Pak. Maka itu kalau ingin sekarang ini orang Islam berkuasa, ya jaringannya harus kuat, ya. Saya bukakan sajalah Bapak Ibu. Di waktu kampanye kemarin itu ada satu orang yang cerita dengan saya, dipanggil ke Jakarta, ya kan, untuk memenangkan satu pasang. Ya, bisa enggak Bapak? Jangankan menang, menambah persentasenya saja jadi. Karena terlalu rendah persentase pasangan ini di Sumatera Barat. Saya tidak sebut pasangan siapa gitu ya. Bakaruang piti ditawarkan untuk itu. Bakaruang, Pak. Bertanggung jawab saya ngomong. Menggigih ya. Badannya mendengar PT semuanya itu ditawarkan, Pak. Tapi dengan syarat bisa meningkatkan persentase pemilihan terhadap pasangan ini. Tidak berani ya, Pak. Karena dia tahu Sumatera Barat itu karakternya beda. Ya kan? Kalau indak, gue indaknya nampaknya. Tidak. Acuknya berkunjung Sumatera Barat, kok indaknya berubah, semakin hilang juga persentasenya kan. Kalau lah semua karakter orang Sumatera Barat, kan itu ya, macam-macam lah gitu. Tidak berani, Pak. Taruhlah mau terima sih ke Ustaz A gitu kan. Iya kan? Kalau ingin mempakayu diri mau terima yuk. Separuh mau lapen kemari. Tapi persentasenya naik beko dia carinya mau orang beko. Bayi saya beko lagi gitu kan. Nyodor lagi. Kini kan itu saya makmennya, Pak. Tidak cocok, bisa didor, bisa ditangkap, pokoknya ado saja lah gitu. Akhirnya menggigih badannya, ditawarkan dana sebesar itu. Artinya apa itu, Pak? Ya kan? Orang-orang yang punya dana akan memberikan dananya untuk mencapai tujuannya. Kalau dia orang Islam, kalau dia kuat Islamnya, pasti dia akan berpikir bagaimana menegakkan agama Allah. Itulah yang terjadi pada masa Nabi, pada masa sahabat. Maka itu pedagang Islam tidak boleh kikir. Ya. Menambah setarui tapi tidak namu berbagi kan susahnya tuh. Ya kan? Maka itu saling membantu, saling membesarkan. Ya kan? Maka itu ekonomi Islam harus kuat, ya kan? Sekarang Rusia masih menyerang Ukraina, masih tidak? Masih kan? Kenapa yang lain-lain tidak sanggup, tidak mau? Amerika apa? Karena ekonomi Rusia kuat, ya kan? Pertemanannya kuat, ya kan? Ibu pro Rusia apa Ukraina? Hah? Pak, kabar kirim ke situ enggak gitu. Ya kan? Ukraina keturunan dari Yahudi. Ya kan? Rusia Katolik. Ya, Rusia itu Katolik. Artinya kedua-duanya sama-sama tidak Islam kan? Lalu banyaknya kemana? Ke Ukraina atau ke Rusia? Nah, biasalah nyoba cakap. Tapi berpengaruh juga ekonomi kan. Kalau terjadi perang dunia ketiga, berpengaruh juga nak. Nah, itu tandanya dunia ke ndak lapang gini, salah sampi lah ketek. Apa yang terjadi di negara lain merembas kepada negara yang lain, termasuk ke Indonesia. Ya kan? Saya tanya, oh saya Rusia Ustaz. Oh salah. Lah pernah ke Rusia, alun lah ya tu. Lalu mencalik-calik siapa? Vladimir Putin, ya kan? Karena agak pro kepada Islam, ya kan? Katanya begitu. Malah ada di Moskow itu masjid besar gitu. Coba kalau saya banyak PT, Bu, bisa mau ke Rusia mencalik sebentar kan? Yo poin dak gitu. Tapi ya calik-calik di video aja lah, Pak, ya kan, Pak Haji? Nah, artinya apa itu? Ya kan? Harus ada yang kuat ekonomi. Nah, sekarang siapa Islam yang kuat ekonominya?
Ya kan? Kadang-kadang tidak pula untuk agamanya, kadang-kadang begitu. Jadi tapi banyak sekarang ini untuk bangun masjid, ya kan? Kalau untuk itu alhamdulillah. Ya kan? Malah ada kemarin kita diskusi di MUI mengganti masjid, masjidnya masih bagus. Tidak ada yang dirisaukan, tidak ada yang mengancam, cuman karena keinginan pengurus dan keinginan orang kaya. Lalu ingin mengganti masjid. Lalu bagaimana harta wakaf ya yang sudah dibangun dibuat seperti ini kemudian diruntuhkan diganti dengan masjid yang baru. Kalau itu tuntutannya benar-benar keadaan masjidnya udah kecil, musolahnya udah lama udah reot, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia masih serancak iko, karena hanya keinginan pengurus, mas haji wak lah ketinggalan zaman. Iya kan? Kalau tidak modelnya model iko lah. Kalau itu rasanya sulit nanti mempertanggungjawabkan, ya kan, harta wakaf jemaah yang sudah banyak ini. Kalau hanya itu alasannya, ya kan. Tapi kalau jemaahnya ulah ramai, ya kan, itu mungkin mas hajinya harus dipagadang, umpamanya harus dibuat tingkek, umpamanya kan, itu bisa diterima alasannya. Tapi kalaupun akan dibugar masjid itu, benda-bendanya yang masih ada, materialnya mesti juga dimanfaatkan. Kalau mana yang bisa dijual, lalu uangnya dibangunkan lagi ke masjid. Itu solusinya. Kalau seandainya supaya jangan rusak amal orang lain. Walaupun sebenarnya di hadapan Allah amalnya sudah tercatat, tapi jangan masuk yang mubazir gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, inilah prinsip ya, prinsip dasar, ya kan, bahwa bukan tidak boleh mencari kehidupan dunia. Maka Nabi mengajarkan sebenarnya begini, ada orang karena begitu terobsesi dengan akhirat, Pak, surga, akhirat, datanglah dia kepada Nabi, ya Rasulullah, ambo berjanji Nabi puasa setiap hari, tidak kabar buku-buku lain. Datanglah seorang lain, Nabi, ambo tidak kama nikah do Nabi, ambo ka ibadah lain. Datanglah seorang lain, ambo ka solat malam Nabi, tidak kalaluk-laluk. Datanglah seorang lain, ya Rasulullah, ambo mulai kini tidak akan makan daging lain Nabi. Itu dunia. Jadi turun Al-Quran untuk meluruskan orang yang berat betul kepada akhirat. Turun surat Al-Qasas ayat 77, ya kan? Wa batahi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, jangan lupa duniamu. Saya Rasul, saya sholat malam, saya tidur, saya berkeluarga, saya menikah juga, saya berpuasa juga, saya berbuka juga, saya makan daging juga. Itu meluruskan. Jadi bukan tidak boleh, ya kan? Tapi kehidupan dunia ini digunakan untuk akhirat gitu. Jadi carilah akhirat, jangan lupa dunia. Memang harta itu, Pak, ya, memang tidak segala-galanya, Pak. Tapi segala-galanya sulit didapat kalau tidak ada harta. Kalau dipatok hartanya semuanya memang rendah. Harta bisa beli makanan sebanyak-banyaknya, bermacam-macam bisa. Tapi membeli selera makan tidak bisa dong. Kadang-kadang data buka adalah model itu, daging kambing kadang-kadangnya, ayam kadang-kadangnya, ikan kadang-kadang data buka. Tapi seleronya jo sambalado, jo pucuk ubi. Nah, itu kemana Pak? Iya kan? Bisa beli rumah, hotel mewah, tempat tidur empuk. Bisa Pak, bisa kan? Dengan harta bisa kan? Tapi membeli nyenyaknya tidur bisa enggak? Enggak bisa.
Iya kan? Tak bisa. Iya kan? Jadi sangko beko setinggi ko spring bed tu kalama lalu ya, tentu dia Pak. Iya kan? Putar-putar melompek-lompek dari spring bed tu tiba di loteng kapal lo. Kalau lalu kan nyenyak tak bisa. Itu menunjukkan keterbatasan. Maka itu harta yang dimiliki, ya kan? Gunakan untuk Allah. Jadi seolah-olah mengatakan begini Pak, kenapa di situ dikatakan falyabudu rabba hadzal bait, sembahlah Tuhan Rabb pemilik Ka'bah ini, lalu dikatakan alladzinya itu kembali kepada Allah yang memberi makan. Katakanlah di waktu awak punya harato, punya kehidupan, ingat kepada Allah yang memberikan. Kalau kita hari ini berdagang aman, nyaman, itu karena Allah yang memberi kepada kita. Jadi lapar itu hilang bukan karena makanan, tapi karena Allah yang menghilangkan rasa lapar itu. Ada orang baru siap makan sebentar baru itulah lapar baru elek. Ada nak? Angko apa sih parui angko gitu. Nak sebentar makan baru ada lapar saya gitu. Ada orang dari pagi tadi makan seketik lah sampai kini masih kenyang je lah gitu. Ada orang yang depan di pagar rumahnya pakai CCTV rumahnya, di dalam pintu gerbangnya dikunci pakai remote, pintu dikunci, pintu kamar dikunci, pintu lamari dikunci, lacinya dikunci, ndak je puas pakai anjing pelacak lah. Hilang rasa aman. Nah, coba bayangkan Pak. Pakai remote. Cit. Larapek saya. Awak mau dorong pintu pagar jika kadang tak buka semalamnya kadang-kadang. Karena ndak ada masalah-salah dia kan. Ya kan ada nak diambil dah lo ada dalam itu masalahnya kan. Ya kan? Rasa aman tuh gitu. Ya kan? Rasa aman tuh Allah yang memberikan. Ya kan? Kalau indah apa? Di siku ada bisnis, siku ada bisnis. Di provinsi ku ada, di siku ada. Kalau dipikir pacah kepala dia tuh. Bah di situ gini kuah. Bah yang di situ gini. Baik kok, lain tak kali maliang orang, lain tak kali kicu orang. Akhirnya stres Pak. Ya kan? Nah, Allah yang memberikan rasa aman. Ya kan? Allah yang menghilangkan rasa lapar. Maka itu di waktu kita diberi kekayaan, maka kembalikan kekayaan itu untuk agama Allah. Itulah bisnis di dalam Islam. Maka itu Pak, tidak apa-apa. Kalau ada cucu, anak, ya satu untuk hafal Quran, untuk agama, untuk perjuangan, jadi ustadz, jadi buya, jadi ulama. Satu lagi dipersiapkan untuk businessman, businesswoman gitu ya. Sehingga nanti dialah yang mendukung dakwah ini. Pak, Ibu, saya punya adik-adik di Mesir ngambil S3 Pak. Dia cerita begini. Di Mesir itu dah Bang, itu yang kuliah S3 itu di backup oleh orang-orang kaya di Mesir itu, kerajonya itu saja Bang. Dari rumah ke pustaka, dari rumah ke pustaka, tidak ada kerajaan lain. Itu kerajaan mengolah agama saja, beraja agama saja Pak. Sehingga memang kualitasnya luar biasa. Ambo cari di Indonesia aku Bang, profesor, bukunya bisa dihitung saja. Di situ doktor. Nah, kebetulan kami di aula itu separuh masjid kok lah kadangnya. Doktor, calon doktor saja di situ Bang. Itu kitabnya 3 kali aula kok harga. Asia yang memfasilitasi itu sih. Orang-orang kaya yang ada di Mesir itu. Makanya adik-adik awak yang kuliah situ sebenarnya kalau pandai hanya mencarikan dana untuk berangkat sebentar Pak. Tahun kedua, ketiga itu udah banyak. Begitu orang memperhatikan. Ya kan? Sehingga apa? Mereka itu saja kerjanya. Kalau ustaz-ustaz gini apa?
Ya kan? Itu makanya batang disuruhnya mau mangale orang kan. Sambil ke Bukit Tinggi mangale aja lo start yang Bali barang dia ya. Bawa ke Padang, beko di Padang. Ambo khawatir bawa Bapak Ibu, bukan tak bisa Pak. Bukan tak bisa Pak. Ambo khawatir, beko lama mangale lah sibuk saya di mangale. Tinggal lo. Mana rancak di Bu, mantan preman atau mantan ustad? Karena ambo lah balik di situ Bapak Ibu. Dulu ambo jadi guide Pak. Ke Bali. Kama-kama jadi guide untuk orang Amerika, orang Eropa. 5 tahun Bocimbo jadi guide. Bukit Tinggi kok dulu Pak. Siko mau solat tapi tidak penceramah doh. Kawanmu mau tinggal di Bukit Tinggi dari Amerika, ya kan? Mau solat pada kemari dak situ. Ya kan? Itu kerajaan dulu Pak. Di kalau ambo tahu orang Amerika, Eropa kok datang ke Indonesia, Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi, itu target mereka misionaris. Tahun 2000 saya tahu akhirnya saya kembali kepada agama. Tahun 2004 seberanti total bosadonya Pak, mulai mau bagi pengajian. Jadi kini kalau mau ulang lo mangale balik ya kan. Nah kalau di dalam sakuku waktu itu Pak, tahun 2000 itu 2 juta 1,5 juta itu ada biti dalam saku Bu. Kalau kini mungkin 150, 250 saya agak susah gitu ya. Tapi nanjale ya ada kenikmatan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi memang ada fokus. Itu backupnya siapa? Ya kan? Pedagang, orang-orang bisnis yang menggunakan hartanya untuk agama. Ya kan? Memang begitu Pak. Ya kan? Makanya Nabi di backup oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan, sampai-sampai Khadijah mengatakan kalau masih memanfaat tulang belulang ini untuk menegakkan agama Allah, maka gunakanlah. Begitulah Bapak Ibu. Jadi kita punya surat yang memotivasi untuk perdagangan internasional. Nah, mudah-mudahan ya adalah orang-orang Islam ke depan yang memiliki harta, dan harta itu dimanfaatkan untuk umat Islam dan agama. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.